warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Serinahan dan rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah
SD Negeri 01 Srinahan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara Diseminasi Budaya Positif SD 01 Srinahan. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Sofia Izzatin SPD yang merupakan satu-satunya wakil dari SD Srinahan 01. Apresiasi yang luar biasa dan suatu kebanggaan bagi kami tentunya yang sudah berhasil sampai proses yang sekian kalinya ya. Kemudian Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri 1 Srinahan yang saya hormati ya. Tepat pada tanggal 28 Oktober dan kebetulan juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Wah, luar biasa nih momennya bijak ya. Diseminasi Budaya Positif aksi nyata modul 1 dan 4 untuk menuju guru penggerak. Ini baru calon ya, calon guru penggerak menuju guru penggerak. Mestinya masih ada beberapa proses yang harus dilewati dan semoga dalam menuju proses selanjutnya diberikan kemudahan dan tentunya diberikan keberhasilan yang luar biasa. Dari kami pihak sekolah cuma bisa mendukung, mensupport apa yang harus Bu Izzat laksanakan supaya diberikan kemudahan, tidak ada kendala yang berarti sehingga sampai modul terakhir selesai dan akhirnya status dari calon guru penggerak ke guru penggerak dapat terlaksana dengan baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu padatnya rundown acara yang saya baca tadi kayaknya sampai siang. Kalau saya panjang lebar di sini dikhawatirkan waktunya tidak sampai. Jadi saya cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses buat Bu Izzat selaku salah satu wakil dari SD 01 Srinahan. Semoga proses ini berjalan dengan lancar menuju predikat guru penggerak ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi bagi Bapak Ibu guru yang lain jika ada kesempatan silahkan ya. Kebetulan satu lagi akan muncul Bu Kiswati ya. Semangat ya. Insya Allah diberikan kemudahan menyusul Bu Izzat. Bu Lili dan Bu Nekma jangan sungkan-sungkan ya supaya lebih banyak lagi di SD Srinahan kita ini. Semakin banyak guru penggerak insya Allah semakin maju sebelahnya kayak seperti itu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak di SD kita yaitu Ibu Sofia Izzatin tentang diseminasi budaya positif SDN 01 Srinahan aksi nyata modul 1.4. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 01 Srinahan,
Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan SD Negeri 1 Srinahan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 01 Srinahan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin, amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, masih semangat? Sebelum kami atau saya memaparkan materi tentang apa itu budaya positif, nah sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Di depan Bapak Ibu sudah ada kertas warna putih? Belum, tolong Bu Keswati dibagikan. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Jangan tegang, ini kita sama-sama belajar. Nah, di sini nanti ada di baris pertama, bangku pertama ini, nanti kalian buat kalimat dengan awalan kata jika. Misalnya, jika aku jadi presiden. Nah, jika satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus baris yang kedua itu buat kata-kata maka. Nah, depannya maka titik-titik. Nah, itu. Terus yang baris terakhir yang dua jika, yang dua maka. Silahkan, nggak usah sing angel, pokoknya sing gampang-gampang saja. Buat satu kalimat dengan kata jika dan maka. Jika maka. Yang bagian depan jika, belakang maka, terus belakang jika maka. Ya, silakan ditulis. Yang besar nanti gampang ditunjukkan. Kalau tidak nanti disuruh baca. Jika aku jadi presiden, maka perutku sakit. Bisa seperti itu. Iya. Sudah apa belum, Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Speaking itu bisa kita berikan kepada anak-anak saat kita mengajar ya. Apalagi biasanya saat anak-anak setelah jam siang itu biasanya sudah mulai lesu, sudah mulai tidak semangat. Nah, itu disitulah fungsinya speaking untuk menambah motivasi atau semangat siswa. Jadi si mau ngantuk, orang si ngantuk, si mau lemes, jadi lemes. Sudah? Satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jika apa, maka apa. Sudah? Oke, nanti kita lihat. Jika aku jadi presiden, tapi perutnya sakit, maka perutnya mules. Ya, sudah? Kalau sudah, bisa dibacakan mungkin dari Bu Dina dulu. Baca yang tadi, enggak apa-apa. Ini seperti lagu Ibu. Iya. Jika teringat tentang dikau jauh di mata dekat di hati. Ya, sekarang akan dijawab oleh Bu Keswati. Kalau saya simpel aja, makanan jadi sehat. Jadi sehat. Iya, sekarang coba punya Pak Usman. Coba Pak Usman. Kayak undang-undang ya banyak.
Jika proses jaga gedung institusional sudah selesai, akan sekolah akan kelihatan lebih indah. Iya. Beritahu tangan pada Osman. Akan dijawab oleh Ibu Lili. Ya, silakan Ibu Lili. Ya, tidak apa-apa. Di sini saya menuliskan maka aku akan piknik aja. Kode ya. Kode pingin piknik ini Bapak Ibu ya, Bapak Kepala Sekolah. Nah ini ada kode ya. Sekarang dari Pak Romi ya, mau ke Pak Romi. Jika tidak makan pasti lemah. Jika tidak makan pasti lemah. Dijawab oleh Pak Joni, monggo Pak Joni. Maka akan makan bakso Mas Risa. Ini nyambung. Jika aku tidak makan akan lemah. Maka makan bakso di tempat Rizal. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Romi. Sekarang lanjut ya. Ke Bu Alika, silakan Bu Alika. Jika aku menjadi dokter, aku akan membanggakan orang tua. Iya. Ya dijawab oleh Bu Nikmah. Monggo Bu Nikmah. Jika ingin pandai, maka harus rajin belajar. Oh, ya ini berarti langsung. Jika ingin jadi dokter, nah maka harus rajin belajar. Ya, sekarang Bu Ayu, silakan. Jika apa Bu Ayu? Jika aku akan menjadi dokter, aku harus giat belajar. Oh iya. Lanjut dijawab oleh Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Maka apa? Oh, makan. Tidak harus nyambung yang ditulis saja apa tadi. Jika aku tahu menjadi guru itu menyenangkan, dari dulu aku sudah mengabdikan diri. Ya. Terima kasih sekali ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Itu tadi sedikit ice breaking untuk menambah semangat kita ya, agar kita lebih bersemangat. Begitu juga seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melihat anak-anak kita saat mengajar sudah lemes, sudah ngantuk, sebagai seorang guru harus memiliki inisiatif ya untuk memberi semangat, yaitu dengan mungkin SBG, bisa nyanyi, bisa permainan. Sekarang kita ke materi ya Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif SD Negeri 01 Srinahan. Nah, ini saya buat itu untuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas dan di sekolahan. Selain sebagai tugas aksi nyata, saya di modul 1.4 untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru SD Negeri 01 Srinahan. Ini adalah foto kita saat perpisahannya Bapak Budi dan Bu Fitri ya. Nah, mungkin ada guru baru yang tidak ikut ngefoto ya, ini ya, belum ambil foto lagi. Nah, di sini kita selalu belajar bersama, harus saling berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif untuk sekolah kita tercinta. Budaya positif, apa sih budaya positif? Bapak Ibu guru mesti kan sering ada yang mendengar kata-kata budaya positif. Siapa yang mau coba menjawab budaya positif itu apa? Pak Usman mungkin? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan kalau
budaya. Karena positif berarti itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih Bu Dina. Iya betul sekali, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah atau di kelas kita. Apakah kita sebagai guru sudah menerapkan? Mestinya sudah, walaupun mungkin kita tidak tahu itu yang dimaksud budaya positif atau bukan, tapi itulah yang kita lakukan. Misalnya kalau di SD kita kan setiap pagi kita sebelum pembelajaran 15 menit membaca Asmaul Husna. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus program dari guru agama adanya sholat duha di jam istirahat, adanya mungkin Jumat sehat, Jumat bersih pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu adalah kebiasaan atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang melatar belakangi dari budaya positif ini menurut kami itu saya saat mengikuti calon guru penggerak ini kan diajari, walaupun kita semua sudah tahu tentang Ki Hajar Dewantara itu siapa, gitu. Saya belajar lebih banyak dan di sini ada sedikit kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang menurut saya itu sangat luar biasa maknanya. Di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, murid seperti tanaman padi, sedangkan guru seperti petani. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, kita harus merawat tanaman tersebut dengan baik. Jika tidak dirawat, maka walaupun tanaman itu dari bibit yang unggul, kita tetap tidak akan mendapatkan hasil panen yang baik. Maksudnya adalah kita sebagai guru dan anak-anak sebagai murid itu adalah bibit, dalam artian mungkin anak itu sebenarnya punya kecerdasan yang luar biasa ya, punya kepintaran yang luar biasa, tapi ketika kita guru hanya mengajar wes dong baca sendiri, tidak pernah kita mungkin jelaskan, atau mungkin hanya kita beri LKS tanpa ada pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun sebenarnya dia pintar, tapi kepintarannya itu tidak akan maksimal. Beda lagi seperti yang dikatakan tadi, padi, walaupun bibit itu unggul, akhirnya berhasil konek, beres, besar-besar, tapi ketika ditanam tinggal lungok, datang lagi pada saat panen, ya nggak pernah diberi pupuk, mungkin tidak pernah diberi air, itu bisa saja dia akan tidak bisa tumbuh, bahkan akan mati. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka memiliki keunikan, memiliki kepintaran yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, disinilah guru sebagai petani mau dibawa kemana, mau diberi pupuk apa. Nah, pupuk yang biasa-biasa saja, atau mungkin tidak dipupuk, atau mungkin kita beri yang terbaik, disiram, dirawat, kita ajari anak-anak kita dengan hal-hal baik, dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Di dalam budaya positif ada disiplin positif. Mungkin kita sering ya berkata-kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Coba Bu Kis, mungkin disiplin itu apa, Bu? Disiplin itu berarti melakukan hal yang sesuai dengan aturannya. Bisa saja ya, disiplin itu adalah sesuatu yang sesuai aturan. Nah, kalau kita biasanya hubungannya dengan waktu, ya kan Bapak Ibu? Oh, halo, guru disiplin mangkatnya paling isuk, bandingnya paling awan. Itu secara kasar mata, secara kita lihat disiplin itu seperti itu. Oh, dia guru disiplin. Nah, itu loh administrasinya lengkap, nanti nutupi. Nah, itu guru disiplin. Disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Nah, biasanya disiplin itu
Coba kalau tidak ada aturan, tidak ada hukuman, atau mungkin tidak ada sanksi, mungkin nggak kalau Bapak Ibu guru tetap masih mau berdisiplin? Enggak. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang ya saya mau Bu. Nah, iya, disiplin yang sebenarnya itu berasal dari diri sendiri, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya untuk ini juga untuk diri saya, mari kita sebelum kita menerapkan disiplin itu ke anak-anak kita renungkan lagi sejenak. Oh iya, saya kemarin berangkat pagi, pulang siang itu sebenarnya itu ya karena takut sama kepala sekolah. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada yang bilang, ya saya ya izin kalau tanggal di sekolahan, berangkatnya kok siang kata kalau bisa lebih makan jawab lebih makan. Nah, mari kita rubah hal-hal yang seperti itu. Kita tanamkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Jadi jangan karena orang lain, jangan karena takut akan teguran dari kepala sekolah atau mungkin omongan dari tetangga, tapi dari tanggung jawab diri sendiri. Sanggup nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu makanya semua harus kita awali sebelum ke murid, diri kita sendiri dulu ya Bapak Ibu, bahwa kedisiplinan itu seperti yang saya katakan tadi, jangan karena ada aturan atau rasa pekewo, tapi karena tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ingat, guru itu adalah teladan bagi murid-muridnya, bagi anak-anaknya. Jadi jangan sampai muridnya sudah datang, sudah pada di sekolahan, kita gurunya masih santai-santai di rumah. Seperti kebiasaan, tapi di SD kita alhamdulillah tidak, karena kebiasaan seperti kita menyambut siswa itu ya, setiap pagi kita menyalami siswa saat berangkat sekolah. Semoga itu selalu dikembangkan. Tujuan dari diseminasi ini tadi, yang pertama yaitu satu, sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata 1.4, dan yang kedua yang tadi mensosialisasi tentang budaya positif kepada warga sekolah. Nah, kita kembali lagi ke disiplin positif. Nah, yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi ketika kita mau menerapkan disiplin positif pada anak itu, ingat apalagi kita di sekolah dasar ya Bapak Ibu, itu jangan pakai ancaman atau kekerasan. Anak datang terlambat langsung disuruh lari lapangan 10 kali, itu ya jangan, kasihan. Beda lagi mungkin kalau penerapan itu adanya di sekolah SMK atau STM, lah itu beda. Kita di anak-anak SD, jadi kita lebih banyak ngomong. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti tadi ya.
saat kita menerapkan disiplin positif terlalu keras pada anak, jadi saat kita mungkin kalau saya misalnya ketika anak melanggar atau mungkin datang terlambat mengerjakan tugas dikasih tugas tidak mengerjakan, terus saya hukum, kamu tidak mengerjakan tugas, lari ke lapangan 10 kali, itu nanti anak hanya akan merasa takut jika ada Bu itu sama Bu Iza Bu Iza antum. Nah, tapi kalau ketika Bu Izanya tidak ada atau mungkin lagi tidak berangkat, ya anaknya amburadul karena ucul kabeh kata Pak Usman. Itulah tadi makanya kita terapkan disiplin pada anak itu jangan menggunakan kekerasan, tapi kita komunikasikan, kita ajak ngobrol anak-anak kita ya. Yang ketiga, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Itu yang seperti tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa untuk melatih anak itu jangan ya tidak hanya dengan kekerasan tadi, ini dengan sokongan nih, dong kamu berangkat pagi, masih berangkat pagi, ini tak kali hadiah. Nah, tapi ketika kita tidak bawa hadiah, kan anak-anak pasti akan kecewa. Bu guru saya bawa hadiah, tapi kok hal lain ngapusi. Nah, makanya kesadaran itu kita buat agar anak-anak itu tanpa itu tadi ada sokokan atau mungkin ancaman dari guru atau teman. Begitu juga dengan kita, disiplin itu dimulai dari diri kita sebagai seorang guru. Jangan kita disiplin karena ingin di dalam, kita pengen dalam kepala sekolah, main kata guru sergap, yang tak ngerjain tugas berarti dulu wis dan juga tekan semua. Nah, ya itu kalau memang dibuat karena kesadaran itu bagus ya. Tapi ketika dibuatnya karena ingin dipuji ya, ketika kita sudah mengerjakan tumpuk seabrek jebulannya kepalanya orang memuji biasa tak, yo kita tetap dalam hati kesel orang ini boro-boro dia di dalam orang. Nah, seperti itu makanya sesuatu yang kita kerjakan itu harus karena tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti hubungannya kita dengan Allah ya, jadi jangan karena semata-mata ingin dipuji atau takut dimarahi. Dalam disiplin positif tujuannya yaitu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita kenal itu ada pada profil pelajar Pancasila yang sedang kita gembor-gemborkan saat ini ya, tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang beriman, ya kan? Makanya kebiasaan-kebiasaan positif itu misalnya seperti tadi yang sudah ada di sekolahan kita ya. Setiap 15 menit sebelum pembelajaran kita adakan baca Asmaul Husna. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran kita awali dengan berdoa. Terus untuk kelas tinggi saat pelajaran agama adanya program sholat duha. Dan pada saat dulu sholat berjamaah itu sudah baik, itu untuk menanamkan disiplin positif anak dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan alhamdulillahnya di SD kita ini agamanya sama ya, muslim semua, jadi tidak ada agama selain non-muslim. Jadi kita sebagai guru juga gampang dalam mengajarkan atau menerapkan disiplin positif itu. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya apa berkebinekaan global itu? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, oke, silahkan.
kebinekaan global. Kalau setahu saya itu kalau kita kan ada banyak suku, baik itu suku Sunda, suku Batak, Jawa. Nah, misalkan kalau di dalam suku kelas itu ada beberapa suku, nah kita itu tidak membeda-bedakan. Nanti penganggapnya itu sama semua. Terima kasih Bu Kis, iya benar. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Sudah ya. Betul apa yang dikatakan Bu Kiswati tadi, perkebinekaan global itu kita kan Indonesia bukan negara yang hanya terdiri dari satu suku atau satu agama. Di sini adalah kita memiliki atau disebut sebagai negara kepulauan, banyak sekali macam kebudayaan, perbedaan suku ada, perbedaan agama ada, mungkin ras, golongan dan sebagainya. Tapi untuk di SD kita sendiri kita ajarkan dulu tentang perbedaan mungkin gender ya. Walaupun mungkin ada siswa putra, siswa putri, kita sudah tidak boleh membedakan dalam artian mungkin sekarang kan sudah banyak ya Bapak Ibu, ketua kelas tidak harus yang kalau zaman dulu ketua kelas harus putra. Nah, apa-apa harus putra, kalau zaman sekarang enggak. Kalau memang putri mampu, kita beri kesempatan. Jadi kita memberikan kesempatan itu tidak membeda-bedakan kayak anaknya guru Neo, tidak jadi ketua kelas. Kalau kalian anaknya kue baru bangunan apa tukang becaknya apa jadi anggota, tidak seperti itu. Kita ajarkan kepada anak-anak bahwa perbedaan, entah itu perbedaan jenis kelamin atau gender, entah itu tentang pekerjaan orang tua, entah itu tentang kesukaan. Biasanya kan ada ya kesukaan, masih senang bal, ada yang sukanya volley. Nah itu juga kita ajarkan untuk saling menghormati. Di situ nilai-nilai kebajikan yang kedua. Terus yang ketiga, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong itu apa? Bekerja sama, iya benar, bekerja sama, di mana kita harus mengajarkan, terutama sekarang ya Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang itu kayaknya tidak seperti zaman kita. Mereka lebih bukan berarti egois, tapi mereka kan sibuk dengan gadgetnya masing-masing, HP. Kadang dengan kakak adik atau mungkin dipanggil orang tuanya saja sebenarnya mendengar. Cuma karena asiknya ya kan bermain HP, dipanggil 1, 2, sampai 3 kali saja kadang belum menjawab. Nah ada kalau sekarang kan kita sering lihat saat kita jalan mungkin mana ada gerombol-gerombolan anak-anak ya, anak muda sekarang mereka berkumpul, tapi mereka tidak seperti zaman kita dulu ngobrol antara satu dengan yang, tapi mereka memegang HP mereka masing-masing ya kan. Jadi kadang rasa itulah yang kita harus terapkan ke anak-anak. Gotong royong, bahwa kerjasama terutama dalam kebaikan itu harus selalu ditanamkan. Jangan sampai anak-anak kita gara-gara itu tadi gadget, gara-gara HP jadi egois. Nah itu tidak boleh. Makanya sebagai guru sekolah dasar kita adalah dasarnya, pondasinya. Dari kecil kita ajari bagaimana bekerja sama antara teman, antara anak dan orang tua. Mungkin kalau di sekolahan murid dan guru, Bapak Ibu ya, kita harus terapkan itu. Terus nilai kebajikan yang keempat adalah mandiri. Apa sih mandiri? Ya mungkin Bu Lili, mungkin maksudnya bisa melakukan sesuatu dengan sendiri ya, kayak ya, terima kasih, benar sekali. Mandiri itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan dengan sendiri. Yang mungkin kalau di rumah apa-apa masih dibantu dengan orang tua ya. Mau buka apa, jajan aja memanggil orang tuanya minta dibukain. Terus mau menulis
apa takut, biasanya ini yang masih kelas rendah ya. Lah di sini kita melatih dalam artian mandiri, dan tapi kita sebagai seorang guru tetap harus memantau ya. Oh, selama anak mau ke belakang, nah kalau di rumah mungkin belum bisa copot celana sendiri, mungkin di sekolah diajari. Pertama mungkin dibantu, hari berikutnya sudah harus bisa sendiri dengan dilihat, oh seperti ini caranya, diberitahu cara-caranya. Itu ada nilai kebajikan yang nomor 4. Terus yang kelima yaitu bernalar kritis. Ya, nilai yang keempat yaitu nilai yang kelima yaitu bernalar kritis. Apa maksudnya itu, apa bernalar kritis? Coba siapa yang mau memberi tanggapan? Pak Joni mungkin. Bernalar kritis itu apa maksudnya Pak Joni? Bernalar kritis itu maksudnya kita bisa menangkap suatu permasalahan yang ada itu dengan memberikan solusi atau pemahaman untuk memudahkan kepada teman-teman yang belum paham gitu. Ya, terima kasih Pak Joni. Yang benar sekali, bernalar kritis itu di mana kita mengajari anak-anak kita dalam menyikapi sebuah masalah itu harus kita cermati dulu. Jangan sesuatu yang kita peroleh, nah apalagi sekarang zaman teknologi canggih ya, kita peroleh di YouTube apa langsung disebarkan, padahal belum tentu itu berita sesuai dengan kebenaran. Makanya kita harus kritis, harus tahu oh ini benar apa salah. Kita harus bisa mengajari anak-anak kita untuk selama berani berpendapat. Nah seperti itu. Mungkin pembelajaran, pada saat pembelajaran anak sih biasanya mantap, malu kalau bertanya. Kita ajari, kita beri pertanyaan agar anak itu pertama bisa menjawab, dan kita beri apresiasi. Jangan yang apresiasi itu kan tidak harus semata-mata kita beri hadiah permen atau uang, tidak. Kita beri aplaus, beri tepuk tangan, beri pujian, itu adalah sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Dan nilai kebajikan yang keempat yaitu kreatif. Kreatif. Di mana kita melatih anak-anak sekarang ya, kita anak-anak sekarang karena zamannya ini udah zaman teknologi maju, harus lebih kreatif. Kalau dulu zaman kita kreatifnya mungkin membuat mobil-mobilan dari yang kulit jeruk. Lah kalau sekarang mungkin kreatifnya dalam konten-konten ya. Mungkin anak-anak sekarang bisa bikin video-video di YouTube, bikin video di TikTok. Itu tidak apa-apa, kita arahkan yang ke arah yang lebih baik, kreatif dalam kebaikan. Selanjutnya, nah, untuk membentuk budaya positif dan disiplin positif, kita awali dari kelas kita masing-masing. Biasanya awal kita masuk sekolah atau tahun ajaran baru, sebelum kita pembelajaran, kita akan melakukan asesmen diagnosis dan pembentukan keyakinan kelas. Seperti itu kan Bapak Ibu yang dilakukan? Iya, sama. Seperti saya juga akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya guru, tapi itu kesepakatan. Dan itu aturan untuk kita dalam artian siswa dan guru. Nah, jadi keyakinan itu dibuat di kelas selama 1 tahun ke depan. Jadi saat 1 tahun ke depan itu ada aturan-aturan yang dimiliki mungkin antara kelas yang satu dengan kelas yang lain berbeda ya. Misalnya saja contohnya keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang dan bahagia. Jadi jangan sampai anak-anak ketika masuk ke kelas dalam keadaan sedih. Nanti ditanya, kenapa Nduk kok sedih? Orang disangoni Bu. Nah itu jadi anak-anak itu
memberi uang saku. Nah, begitu juga guru, jangan sampai urusan rumah tangga ruwet kita di rumah lagi ruwet-ruwetnya ke sekolahan dibawa, masuk ke kelas jepatur, muridnya bingung, kayak Bu Lisa nang apa, kok meneng baik kawet mau. Nah itu jangan sampai ya, no ya kata Pak Joni orang duit-duit, iya bener Pak. Terus yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas di sini, mungkin tugas piket ya. Kita akan membentuk regu piket. Nah, jadi ketika anak-anak itu tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan, nanti ada konsekuensinya. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi jangan sampai di kelas anak-anak merasa terancam. Ada seseorang atau salah satu murid kita sing nakal, sing senengin bully kalau zaman sekarang ya. Terus kita biarkan. Nah, sing satu anak ini mungkin dia korban pembulian atau mungkin diejek, itu jangan sampai. Makanya setiap keyakinan kelas itu dibuat dan harus ada hukuman atau konsekuensi, Bu, Pak. Konsekuensi itu dibuat juga karena kesepakatan. Misalnya tadi setiap anggota kelas perlu belajar, yang tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas nanti ada konsekuensinya. Misal kalau ada PR harus dikerjakan, karena tidak mengerjakan jam istirahat tidak istirahat. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi ada konsekuensinya. Saat istirahat anak yang tidak mengerjakan disuruh mengerjakan. Atau mungkin saat pembelajaran mungkin ada ya yang di kelasnya tidak boleh makan. Nah, terus konsekuensinya apa? Kalau makan berarti kudu berbagi sekelas. Nah, itu berlaku tidak hanya untuk murid, bu guru juga. Aduh, mentang-mentang guru urung istirahat kok karo ngemil, muridnya karo ndang, itu yang tidak boleh. Nah, berarti kalau seperti itu bu guru juga dikena konsekuensi, kena. Berarti penjajakan muridnya sekolah, jadi makan bareng, tidak apa-apa. Kalau berarti oke, bu guru seperti tadi habis bayaran mumpung apa oleh arisan. Nah, traktir sekelas, biar orang kata ini bu guru traktir. Nah, bu guru kadang-kadang makanan, kan bu guru kok makan di kelas. Nah, konsekuensinya jajannya bu, oh iya jajannya. Nah, mungkin kalau ada yang seperti itu ya. Terus bentuk keyakinan kelas itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau hormat itu yaitu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita harus menanamkan ke anak-anak, kita harus menghormati walaupun mungkin itu punya teman sendiri atau mungkin punya adik kelas. Jangan mentang-mentang kakak kelas atau mentang-mentang punya teman sendiri kita apa-apa tinggal ambil tanpa permisi, itu tidak boleh. Kita harus ajarkan kepada murid-murid kita tentang rasa hormat. Apalagi, nah kembali lagi ya Bapak Ibu, zaman sekarang lagi kita jarang menemukan anak ketika ada Bapak Ibu guru lagi mungkin duduk-duduk di teras. Mungkin ya masih ada, tapi sudah jarang yang permisi bu guru, amit atau nyuwun sewu, itu jarang. Mereka langsung lari serobot. Nah, kayak orang nono kayak dianggap bu guru tembok. Nah, langsung. Nah, itu kita harus tanamkan kembali rasa hormat itu kepada anak-anak kita. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan skala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Seperti tadi, ketika jadwalnya piket, jadi tugasnya apa yang harus dikerjakan. Berarti itu harus dikerjakan oleh semua murid yang saat itu dapat jadwal piket. Begitu juga dengan tugas mungkin PR atau dan sebagainya. Jika mereka melanggar, seperti tadi ada konsekuensinya. Terus yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita harus mengajarkan anak-anak tidak boleh ada kelompok-kelompok
kelompok tertentu. Bahwa seumpama kelas 4, ya kelas 4 itu satu kelompok itu kelas 4, jangan ini kelompok geng apa itu tidak boleh ya. Nah ya itu tidak boleh. Zaman sekarang itu sudah banyak dan kita harus mengajarkan ke anak-anak kita bahwa teman itu satu kelas, satu sekolahan itu sama-sama teman. Jadi harus saling menghormati, harus saling menerima, jangan cuma kayak rambutnya keriting nyomo ya nggak boleh, maunya putih kayak ireng nyomo nggak boleh ya, karena itu juga termasuk dalam tadi tentang apa, kebinekaan global ya. Nah, dari tadi tentang setelah kita bahas tentang keyakinan kelas dalam budaya positif, yang paling utama adalah ketika kita melihat kenapa kok anak ini atau murid kita si A mungkin melanggar atau bermasalah, itu sebenarnya itu ada salah satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Berarti salah satu dari ini mungkin tidak terpenuhi. Jadi akhirnya anak tersebut melakukan kesalahan atau mungkin bukan masalah cari perhatian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa sih kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Monggo. Kebutuhan ya apa, Bu Ayu? Makan, betul. Coba kalau kita tidak makan. Nah, benar. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah makan yang kebutuhan itu bersifat ini berarti cecespan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar makhluk hidup. Kebutuhan dasar makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini biasanya bersifat fisiologis. Misalnya saja apa? Ayo Bapak Ibu. Makan, ya betul Bu Ayu, makan. Kebutuhan yang sangat utama yaitu makan. Selain makan, ya tempat tinggal itu seperti kebutuhan primer ya. Jadi ketika kita ada anak membuat atau ada melakukan kesalahan, kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang tidak dia terima, mungkin dari rumahnya atau dari lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi adalah kebutuhan hidup. Yang pertama yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima atau yang sering disebut dengan love and belong. Apa itu kebutuhan rasa ingin diterima? Misalnya Bapak Ibu, iya benar, hubungan dengan masyarakat, ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, saat anak-anak atau mungkin murid kita tidak diterima di lingkungan kelas, dia akan merasa tidak nyaman, dia nantinya akan minder, dia akan membuat masalah. Dalam artian masalah itu belum tentu anak itu harus nakal, harus membuat kegaduhan, itu tidak. Tapi anak itu tidak berani atau minder atau akhirnya dia malu kalau ingin berpendapat karena merasa dirinya tidak diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Apa itu penguasaan atau power? Nah, Bapak Ibu, ya anak itu misalnya saja diakui prestasinya ya, misalnya saja dia terampil, kompeten. Nah, jadi itu salah satu contoh penguasa, sebagai kebutuhan dasar sebagai penguasa. Terus kebebasan, freedom, apa itu? Misalnya saja kebebasan freedom
atau kebebasan itu apa misalnya? Nah, berpendapat untuk memilih ketua kelas, mungkin memilih pembelajaran yang dia sukai ya, karena apalagi sekarang adalah pembelajaran kurikulum merdeka, di mana anak-anak bebas memilih. Dalam artian bebas itu bukan bebas memilih orang pelajaran dulu, ya bukan, tapi di mana anak itu memiliki kebebasan. Saya kok unggul di bidang menulis. Nah, berarti anak itu kita arahkan, kita kembangkan dalam prestasinya dalam menulis itu. Oh, anak ini suka menyanyi. Nah, mungkin kita akan gali potensi anak itu dalam seni menyanyi. Dan yang kelima, ini yang biasanya anak-anak sukai, atau yang tidak hanya anak-anak ya, Bapak Ibu kita juga, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Apa misalnya kesenangan itu? Bermain, apalagi piknik. Ya, kalau Bapak Ibu guru piknik healing pen orang jenuh ya. Kalau anak-anak adalah bermain, makanya di kurikulum merdeka ini kita sebagai guru harus kreatif dalam membuat permainan-permainan apa yang dihubungkan dengan pembelajaran. Jadi anak-anak belajar tapi sambil bermain. Jadi mereka tidak terasa kalau mereka itu sedang belajar, padahal walaupun dalam permainan itu ada pembelajaran. Itulah kebutuhan dasar manusia yang perlu kita amati atau kita perhatikan pada anak-anak kita, apakah mereka sudah mendapatkan itu atau belum. Nah, di sini kita adalah sebagai posisi kontrol. Nah, inilah kita. Di mana kita? Apakah di nomor 1 sebagai penghukum, atau kita sebagai guru yang pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai apa ya? Mesti bayangannya, iya saya juga sebagai penghukum, sidik-sidik. Nah, anak tidak mengerjakan PR dihukum. Hukumnya ya belum tentu suruh lari-lari, kerjakan 10 kali. Soalnya 10 pen 10, saya 100. Mau 10 saja tidak dikerjakan, ditambah pen 10. Ya berarti itu kan sebuah hukuman yang sangat berat bagi anak-anak ya. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Nah, seorang penghukum, biasanya ini seorang guru sebagai seorang penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya seperti itu kan ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Dan yang keempat, karena kamu tidak mengerjakan tugas, tulis kalimat ini 100 kali. Nah, itu kadang kita pernah ya melakukan ya Bapak Ibu ya. Saya juga dulu waktu belum mengerti, belum mengenal, setelah saya mengikuti program CGP ini, akhirnya diajarkan bagaimana jadi guru yang baik. Nah, jadi seorang guru itu jangan seakan-akan itu dirinya merasa paling benar. Nah, itu kalau kita merasa paling benar, jadi siswa atau murid kita akan selalu merasa yang paling salah. Karena kali itu tadi mungkin ada kata-kata lain, ini hanya saya beri 4 contoh kata-kata. Biasanya kalau menghukum kan seperti itu ya. Misalnya datang terlambat, lari-lari lapangan 10 kali. Nah, atau mungkin tidak mengerjakan PR seperti tadi, disuruh mengerjakan sampai 100 kali. Itu adalah kata-kata yang menghukum. Hasil dari ini anak-anaknya nanti akan tumbuh, kemungkinan murid akan merasa marah, ya kan?
mendendam atau bersifat agresif, bisa jadi mereka lebih berontak. Ketika anak-anak kita hukum dalam hati, ya, tidak usah anak-anak kita saja, kalau kita ada merasa bersalah terus dihukum, kita ada rasa dendam, ya men awas Pak Guru, kita ini yang gede. Nah, bisa ada rasa itu, ya. Mungkin kita juga ingat dulu saat kita masih jadi siswa, ya. Kalau guru-guru sekarang kan hebat-hebat, sudah tidak ada kekerasan terutama dalam fisik. Tapi kalau zaman dulu, ya, saya sendiri pun merasakan ketika tidak hafal perkalian disuruh lari lapangan 10 kali, ya. Itu terngiang terus sampai sekarang. Saya ingat terus Pak itu saat saya tidak hafal perkalian suruh lari ke lapangan. Saat saya tidak hafal suruh hafalan PPKN tidak bisa, saya suruh berdiri di pojok sambil pakai helm. Saya masih ingat memori-memori itu sampai sekarang, ya. Dan mungkin kalau kan ada anak-anak yang terutama kalau biasanya yang kalau putra lah, kenapa kok ada kejadian yang itu, ya, murid sampai membacok guru lah, itu kan biasanya terutama di kelas-kelas yang sudah menengah, ya. Itu mereka akan bisa langsung lepas kontrol, bisa langsung kan, karena mereka merasa dirinya sudah sama-sama gede, maksudnya mungkin postur tubuhnya bisa lebih besar dari gurunya lah, itu akhirnya mereka timbul rasa berani, ya. Makanya kita harus hindari posisi kontrol penghukum ini. Terus yang kedua yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, tidak seperti tadi penghukum. Nah, penghukum kan galak, getar. Kalau ini tidak, lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut misalnya seperti ibu sangat kecewa sekali denganmu. Nah, tidak mungkin kalau merasa bersalah ini biasanya anak dipanggil, tidak di depan teman-teman. Tapi kalau penghukum biasanya kadang spontanitas, walaupun ada teman-temannya langsung dihukum. Nah, tapi kalau merasa bersalah biasanya anak itu nanti ke kantor ya, mau ibu. Nah, nanti di situ seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Padahal kamu kan anak pintar. Nah, jadi anak itu akan merasa maklos, artinya ya, maksudnya merasa guru kok kecewa sama aku. Nah, seperti itu. Terus yang kedua mungkin berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Mungkin anak itu selalu membuat onar atau bagaimana. Nah, saking mungkin sudah tidak tahannya, Pak Guru ini memanggilnya dan memberitahu berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya. Padahal mungkin baru 2 kali tapi sepatutnya berkali-kali. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, misalnya kau nakal dengan temannya, terus kamu kalau kita memanggil anak-anak ke kantor terus bilang, gimana orang tuanya kamu nek tahu kamu nakal. Nah, itu adalah kata-kata posisi kontrol pembuat masalah. Dan hasilnya biasanya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi murid itu tidak bisa mengungkapkan. Jadi dia merasa benar-benar bersalah. Nah, merasa kecewa pada dirinya sendiri itu biasanya lebih berbahaya. Biasanya kalau anak-anak yang terutama pada saat ketika kita menemui anak yang sensitif, nah itu bisa sampai dalam banget perasaan itu dan akan terngiang, ya. Mending suka dalam arti kamu tidak hafal, nah sudah lari-lari ke lapangan atau mungkin suruh menulis 10 kali, mungkin pulang, tapi hanya dikandani berdua saja dengan guru. Terus gurunya memberitahu kata-kata yang merasa dia dipojokkan sebagai merasa bersalah. Itu nanti akan lebih
kena di hati. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berhubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dan biasanya berkata, ayo bantu demi Bapak. Nah, biasanya kalau kita sudah dekat dengan salah satu anak kita kan, atau mungkin dengan beberapa murid kita anggap, kamu jangan anggap orang lain, anggap saja Bu Guru teman kamu. Nah, itu baik, tapi nanti efeknya yang kurang pas. Jadi saat nanti hasilnya kan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, yaitu bagus. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, misalnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Maksudnya seumpama saya menganggap kelas saya itu seperti teman. Nah, jadi ketika suatu saat saya tidak berangkat, mereka akan merasa seperti kehilangan. Bagaimana sih kehilangan teman? Nah, jadi merasa, ya kok gak ada Bu Isan ya, padahal aku apa-apa sama Bu Isan. Nah, seperti itu kurang bagusnya seperti itu. Anak-anak ketergantungan. Baiknya apa ya? Baiknya itu mereka akan dekat, antara guru dan murid bagus, saling adanya komunikasi dekat. Tapi di sisi negatifnya tetapi siswa menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, misalnya anak melakukan pelanggaran tadi, nanti guru akan berkata, peraturannya apa? Nah, seperti itu kan biasanya ya Bapak Ibu, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya kan seperti tadi, tindakan atau keyakinan kelas kita buat dan kita sudah buat juga kan konsekuensi dari keyakinan kelas itu tadi. Misal ketika kita makan saat jam pelajaran berarti harus mentraktir satu kelas. Jadi sudah tahu itu bukan hukuman, mentraktir itu konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan sebelum adanya komunikasi. Biasanya itu tadi anak datang terlambat di depan gerbang, bapak ibu guru mungkin yang piket, langsung kamu terlambat. Bu guru hukum atau Pak guru hukum lari lapangan 10 kali, itu namanya hukuman. Tapi konsekuensi itu sesuatu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jika anak atau guru melanggar itu akan ada konsekuensi. Dan hasilnya pada posisi kontrol pemantau itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tahu itu konsekuensinya, tapi mungkin dia tidak nyaman. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu sebagian harus tinggal kelas. Misalnya ini pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas bagi yang belum mengerjakan tugas. Seperti keyakinan kelas tadi, mungkin saat kita memberi keyakinan kelas untuk mengerjakan PR yang tidak berarti nanti saat istirahat tidak istirahat, itu kan murid tahu dia akan mengerjakan itu konsekuensinya, tapi dia tidak nyaman ya kan, yang lain istirahat lari-lari jajan, saya masih mengerjakan. Jadi pikirannya tetap tidak
tidak nyaman, masih ungsring-ungsringan. Posisi kontrol yang terakhir, nah ini yang harus Bapak Ibu guru terapkan ya. Kita belajar bareng-bareng tentang posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, berarti ketika anak itu membuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang kita buat tadi. Ya, kita bilang ke anak-anak kita, apa yang kita yakini? Apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nanti kan anak akan menjawab, iya Bu, saya ingat tidak boleh makan dalam kelas saat pelajaran. Nah, itu perbuatan benar apa salah? Nanti murid akan secara otomatis, iya Bu, salah. Dia akan mengakui kesalahan. Setelah itu dia akan mencari solusi untuk memperbaikinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Hasilnya, biasanya guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan dibimbing oleh guru. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Ada penghukum, merasa bersalah, terus apalagi tadi berteman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Biasanya kalau kita belum mengenal yang namanya restitusi, itu kita biasanya menggunakan 1 sampai 4 ya Bapak Ibu, yang kita sering lakukan, seperti saya dulu juga seperti itu. Tapi kalau setelah nanti kita akan mengenal apa itu restitusi, kita akan tahu bahwa posisi kontrol yang tepat untuk guru adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada yang namanya tadi saya sebutkan ya, sisi restitusi, atau bisa dibuat diagram segitiga restitusi. Biasanya ini yang pertama urutannya yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi itu yang menstabilkan identitas itu berarti biasanya pertanyaannya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Biasanya kata-kata itu yang dulu katakan ketika anak melakukan kesalahan, mungkin berantem atau tadi makan di kelas, itu nanti guru dalam menstabilkan identitas akan menanyakan seperti itu, atau memberi pernyataan bahwa setiap orang di dunia ini tidak ada yang tidak pernah melaksanakan kesalahan, karena manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Itu adalah kata-kata
untuk menstabilkan identitas. Untuk kata-kata yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Itu biasanya kita akan menanyakan, nah, adakah orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu biasanya kata-kata seperti itu. Atau mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kok jam pelajaran dia makan, kita tanya, kenapa kok tadi kamu sampai makan di kelas? Nanti anak akan menjawab, saya belum sarapan Bu dari rumah. Jadi jangan langsung kita memberi hukuman atau memberi sanksi. Kita tanya dulu, saya kenapa kok belum sarapan? Apa ibunya nggak masak? Nah, biasanya bujinya kan tanyanya seperti itu ya Bu. Atau bagaimana? Nah, nanti kan enggak Bu, saya bangunnya kesiangan. Nah, kita harus tahu dulu, kita validasi dulu. Jangan kita langsung memberikan konsekuensi atau hukuman kepada anak. Kita validasi dulu. Setelah itu kita akan kembalikan menanyakan keyakinan kelas. Walaupun ada konsekuensinya, kita ingatkan kembali. Nah, kalian ingat gak keyakinan kelas yang kalian buat? Seperti itulah. Nanti kan anak pasti akan menjawab, tahu Bu, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti kan anak kan, nah kalau tahu konsekuensinya, terus sudah tahu kesalahannya, tahu nggak konsekuensinya apa? Traktir satu kelas, tapi ini saya nggak bawa uang Bu, sama uangnya saya pas. Ya mungkin kita bisa besok lagi atau bagaimana, ya? Nah ini ada tadi yang saya katakan menstabilkan identitas, ada apa ya, kata-katanya. Ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Terus untuk yang validasi tindakan yang salah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tadi adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, sekarang sambil menikmati jajan, saya akan putarkan video segitiga restitusi milik saya, Bapak Ibu. Silahkan nanti disimak video ini. Prostitusi. Ini akan kami putarkan contoh segitiga restitusi. Silahkan sambil perhatikan video ini. Tadi mendapat laporan kalau kalian itu apa benar? Benar Bu, sebenarnya itu menjadikan tujuan saya. Apa benar Mbak Iva? Apa yang dikatakan Mbak Fina? Ya Bu, benar. Tapi saya tidak sengaja Bu. Saya bermain. Tidak bermain. Tidak sengaja saya
siapa yang benar dan siapa yang salah? Ya, Bu. Mbak Bina, Ibu tahu tidak ada manusia sempurna. Manusia memiliki rasa marah, tidak hanya Mbak Bina. Ibu juga pasti punya rasa marah. Kalau ada yang membuat Ibu kesal, Ibu pasti akan marah. Mbak Bina tadi cuma marah-marah atau sampai mengumpul atau mencuri kita? Tidak, Bu, tadi saya hanya menang saja. Tadinya saya ingin barang Irfa, tapi karena saya kasihan sama Irfa, saya tidak ingin barang Irfa, Bu. Bagus kalau begitu. Tapi Mbak Bina masih bisa menahan rasa amarah. Nah sekarang begini tanya. Tadi Mbak Bina kan marah-marah sama Irfa. Bagaimana perasaannya? Apa lega atau merasa marah-marah? Terus apakah setelah Mbak Bina marah-marah jajan Mbak Bina kembali? Tidak, Bu, saya merasa capek dan saya juga jajan saya tidak mungkin kembali. Nah, sekarang pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian masih mengingat tentang keyakinan kelas yang kita pada saat awal dulu? Masih, Bu, tidak harus saling percaya dan kelas kita selalu rukun. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat sekarang ingat, apakah kalian mau untuk memperbaiki kesalahan kalian? Ingat apa yang akan kamu lakukan atau minta dari Mbak Ika untuk menyelesaikan masalah ini? Tadinya saya mau minta Irfa menggantikan jajan saya yang jatuh, tapi tak jadi karena aku masih ada uang saku, jadi masih bisa beli lagi, Bu. Sebab saya juga nyopot, Bu. Saya gagal lihat Irfa, aku minta maaf ya karena aku udah marah-marah. Ya, Bu, aku memaksa dengan aku maaf. Iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah berarti sekarang kalian sudah berhasil pembagian ya. Iya, Bu. Semoga sekarang kalian bersama. Sudah, Bu, kami sudah boleh istirahat. Ya, silakan kalian beristirahat dan selalu berdoa ya. Nah, itu tadi salah satu contoh video segitiga restitusi yang saya buat ya. Di situ saya pertama tadi menstabilkan identitas, setelah itu adanya validasi tindakan yang salah. Setelah itu saya menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak atau murid-murid saya. Nah, demikian tadi Bapak Ibu budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak hal yang kurang ya Bapak Ibu, nanti kita belajar bersama. Sebelum acara selesai, nanti saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Refleksinya secara langsung saja ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini melakukan refleksi. Nah, dari kita merefleksi dari pembelajaran tadi, peristiwa apa atau hal apa yang kalian pelajari hari ini. Mungkin terus yang kedua, perasaannya bagaimana setelah tadi saya sedikit memaparkan tentang apa itu budaya positif. Terus hal yang akan ditindaklanjuti ke depan apa. Itu saja. Saya mungkin bisa minta perwakilan 3 orang guru untuk melakukan refleksi. Yang pertama, ini saja langsung ke perasaan. Perasaannya Bapak Ibu guru setelah tadi mendengarkan saya di sini menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Dan nanti yang kedua yaitu hal yang dipelajari, apa yang kalian tadi sudah kalian dapat dari kolaborasi kita ini itu apa. Terus yang ketiga, terus hal-hal yang akan dilakukan ke depannya, terutama untuk mungkin sekolah atau kelas kita.
Silahkan, mungkin saya tidak usah menunjuk ya, tidak usah seperti kalau di kelas siapa yang mau maju. Nah ini kan udah Bapak Ibu guru hebat semua, jadi langsung maju ke depan. Silahkan 3 guru. Yang pertama siapa sebelum saya tunjuk? Jangan menunjuk ya, benar. Ya saya nah gitu kan. Guru SD Srinahan Satuan hebat-hebat ya. Ya, monggo. Satu saja, kita satu-satu, nggak apa-apa, perwakilan, perasaannya. Kita refleksi bareng-bareng. Setelah tadi kurang lebih 1 jam saya mempresentasikan apa itu budaya positif, perasaannya itu apa? Lah Bu bisa ngomong apa yang ngantuk, ya mungkin bisa. Perasaan kalian apa? Ya monggo sinten yang badhe mau maju? Bu Lili atau Bu Kes atau Bu Dina atau Bu Nima atau Pak Osman, Pak Joni, atau Pak Romi, atau Pak Munali monggo. Dan yuk, masa saya muridnya gitu. Ya, belajar yuk, Bukes. Iya maju ke depan. Kalau ke belakang namanya mundur, Bukes, bukan maju. Enggak apa-apa ya, karena maaf situasi dan kondisi ya, karena SD kita sedang ada perehaban, jadi adanya ini di rumah. Ya, monggo Bukes, apa refleksi perasaan Anda saat Anda tadi mengikuti ini kurang lebihnya 1 jam saya memberikan materi tentang budaya positif. Apa perasaan Anda Bukes? Perasaannya yang satu jelas senang karena bisa mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, ada banyak hal, terutama ilmu yang dari kita yang tadinya tidak tahu menjadi kita tahu. Terima kasih Bukes, kita beri aplaus yang mulia untuk Bukes. Iya bagus sekali, terima kasih. Bukes merasa senang, jadi alhamdulillah berarti Bukes senang. Semoga Bapak Ibu guru yang lain pun merasa senang, ge. Mbok ancang. Ya mungkin yang kedua, jangan terpaksa, bisa ya. Yang kedua, hal yang dipelajari. Ya mungkin sinten, ya. Ya. Bu Dina atau Bu Lili atau Pak Osman? Ya Bu Dina, ya Bu Dina, ya ini Bu Dina. Hal yang saya pelajari dari tadi pemaparan dari diseminasi budaya positif, yaitu saya dapat pembelajaran yang baru, yaitu tentang hukuman dan restitusi. Jadi kita dengan anak itu jangan menghukum, tapi dengan cara memberikan restitusi agar anak itu tidak memiliki dendam kepada kita. Terima kasih, kita beri tepuk tangan juga yang meriah untuk Ibu Dina. Satu lagi, hal yang akan dilakukan ke depan. Apa sih setelah tadi saya menjelaskan tentang budaya positif? Setelah kita sudah ada nih budaya positif di sekolahan kita ya, membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, adanya sholat duha pada saat jam istirahat, adanya sholat berjamaah duhur saat sebelum pulang sekolah. Terus hal yang akan dilakukan ke depan itu apa untuk sekolahan kita? Monggo, dari tadi sudah ibu-ibu, terus monggo bapak-bapaknya silahkan perwakilan. Yo Pak Joni, monggo Pak Joni. Nah ini Pak Joni ya. Tidak apa-apa. Kan berkebinekaan global. Hal yang akan dilakukan ke depan untuk dilakukan di SD kita di 01 Srinahan, kita perlu ada budaya positif, disiplin yang perlu kita tingkatkan, dan kita perlu sosialisasikan sama siswa agar siswa itu juga tahu
adanya budaya disiplin, tentang aturan yang ada di SD 01 Srinahan, semua harus memahami, sehingga nanti anak itu bisa berperilaku yang lebih baik, sehingga tidak ada anak yang melanggar aturan, sehingga tidak ada siswa dihukum, ya. Dan lebih baiknya, indahnya hukuman itu dirubah tidak sesuai dengan fisik, tapi dengan mungkin yang lebih baik, baik itu menyanyi atau menyiram tanaman, membersihkan membersihkan kelas atau halaman kelas, ya, itu kan lebih baik. Itu budaya yang sangat positif, mengajarkan anak itu lebih tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolahnya. Yang saya ini hanya itu, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali dikasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Joni. Iya, betul sekali. Tadi hal yang harus dilakukan ke depan adalah yang pertama adalah mempertahankan hal-hal yang sudah baik, ya kan, agar selalu kita laksanakan. Jadi kebudayaan positif itu tidak dilaksanakan sehari dua hari, tapi harus terus kita laksanakan, ya. Selama kita menjadi seorang guru, selama kita masih berada di dunia pendidikan, entah itu masih di SD Negeri 01 Srinahan ataupun mungkin nanti ketika ada salah satu bapak ibu guru mungkin pindah sekolah pun, kita harus selalu menerapkan budaya positif. Dan yang kedua tadi dari Pak Joni akan menambahkan mungkin yang belum ada, ya, seperti tadi menghilangkan hukuman yang berupa fisik, atau kita bukan berkata hukuman tapi konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Kita buat yang lebih membangun agar anak-anak itu tahu konsekuensi itu, selain untuk tadi mengingatkan tentang kesalahannya, juga tentang ada manfaatnya. Seperti yang tadi Pak Joni bilang, mungkin menyirami tanaman, jadi tanaman atau taman di sekolah kita akan bagus, ya. Itu tadi refleksi dari Bapak Ibu guru. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Srinahan, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 01 Srinahan yang sudah mau menghadiri kegiatan desiminasi saya ini dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4, dan tentunya masih banyak kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Demikian tadi pemaparan dari calon guru penggerak dari SD kita tentang desiminasi budaya positif SDN 01 Srinahan, aksi nyata modul 1.4. Semoga dengan pemaparan tadi dapat berpengaruh positif bagi SD kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.